Halo teman-teman, Halo, halo. welcome back to the Get Inside. Wah, udah nonton episode-episode sebelumnya belum nih? Karena episode sebelumnya nggak kalah seru loh. Tapi tentu saja episode yang kali ini juga akan seru banget. Apalagi di sini ada ditemani dengan gue Lia dan Dan gue Nathan, kita dari Home Menteng Satu. Menteng satu, Menteng satu ya. Iya, Menteng Satu mana suaranya? Iya, ada rusuh duluan nih di awal. Ada di belakang suaranya banyak, cuma nggak Nah, kedengeran aja. penonton kita banyak, penonton bayaran kita banyak, tenang aja. Oke, untuk membuka Get Insight di episode ini. Kalau di episode sebelumnya mungkin ada games, tenang. Kita tuh anaknya anti mainstream. Game Siap lewat. banget. Kita punya yang lain, yaitu pantun. Katanya lu kayak pantun, Tan. Gimana nih, Tan? Ada, gue punya pantun. Jadi sebelum kita mulai, gue baca pantun dulu ya. Boleh. Ke pasar beli buah. Apa kabar semua? Asik. Luar Bagus biasa. gak? Bagus gak pantun gue? Bagus gak pantun? Lumayan. Gue bales ya Boleh, pantunnya boleh, ya. boleh. Beli mangga naik delman, yang kebeli mangganya pahit. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Selamat datang di Get Inside. Luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuatkan pantun ini untuk kita berdua. Ya. Ketahuan. Benar-benar. Oke, nah Tan, hari ini kan kita akan bahas tentang LGBT nih ya Tan ya, menarik banget Benar. sih. Tapi tentu saja nggak cuma kita berdua gitu ya, karena kita akan undang yang lebih expert nih, yang lebih banyak knowledge-nya, yang lebih banyak pengalaman juga mungkin bersentuhan gitu ya, atau pokoknya yang lebih mumpuni gitu Tan daripada kita gitu. Yang lebih hatam. Batam, oke. Nah, kita mau perkenalkan nih hari ini narasumber kita yaitu Kak Pusda. Halo Kak Pusda. Halo, Kak Pusda. Halo, Nathan dan Lia. Wah, apa kabar Kak? Puji Tuhan baik-baik saja di kondisi yang tidak baik gitu ya. Tetap sehat. Iya, puji Tuhan. Kita masih survive ya teman-teman semuanya. Betul. Nah, sambil menemani nih teman-teman yang mungkin masih kerja dari rumah ataupun banyakkan aktivitasnya di rumah karena nggak bisa terlalu banyak kongkow gitu ya, kita kongkow-kongkownya secara online aja nih dan lebih berfaedah juga karena akan ngobrolin hal-hal yang seru banget. Tapi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu nggak Kak Pusda? Boleh. Oke, saya Pusdasari. Saya alumni dari Psikologi Unika Atmajaya, S1 dan S2-nya di sana. Dan memang mengambil, karena linear ya, jadi mengambil keprofesian psikolog begitu. Dan lebih mengerucut sebenarnya kepada psikologi pendidikan sih, seperti itu. Nah sekarang memang banyak berkecimpung di dunia pendidikan sebagai konselor sekolah. Pengalaman kerjanya ada di beberapa sekolah kayak sekolah IPK, kemudian Sinar Mas World Academy, lalu yang sekarang lagi dipercaya Tuhan untuk jadi koordinator konselor di sekolah Pacung gitu. Mungkin ada murid-murid saya nih yang nonton. Say hi dulu mungkin ke Miss-nya. Halo gitu ya. Halo, Miss. Gitu. Oke. Nah Kak, karena ya, berarti kan kita Kak Pusda seorang psikolog gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini bahas LGBT, kalau dengerin versi-versi agak-agak teologinya mungkin lebih sering gitu kali ya ngebahas dosa nggak dosa, terus udah gitu dan sebagainya. Mungkin itu udah lebih sering dibahas. Tapi sebenarnya malam, siang, sore, pagi terserah teman-teman gitu ya kapan nontonnya gitu ya. Kali ini tuh kita lebih pengen ngebahas, cari tahu sebenarnya tentang secara psikologisnya tuh justru gimana gitu. Makanya kita mengundang di sini ada Kak Pusda yang seorang psikolog nih. Nah, tanpa berlama-lama nih kayak teman-teman juga udah nggak sabar nih. Sebenarnya pengen tahu juga. Sebenarnya tentang LGBT sendiri itu Kak Pusda sebenarnya apa sih itu LGBT dan apa aja sih yang melatar belakangi si LGBT Oke. itu sendiri?
Oke, nah jadi teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut nih, alangkah lebih baik kalau kita samain persepsi dulu nih, supaya nggak ada info-info simpang siur tentang si LGBT ini. Karena kalau di luaran tuh saya sering dengar gitu ya, LGBT itu ya yang kayak maaf banci ya, yang kayak agak melambai, laki-laki agak melambai itu pasti LGBT ya gitu. Nah sebetulnya karena rakyat Indonesia gitu, waduh kayak Pancasila gitu ya, kayak Indonesiaan banget gitu. Karena rakyat Indonesia ini banyak dan senang sekali sama yang namanya gibah gitu ya. Gosip-gosip yang hoax gitu, kayaknya malah lebih happening dibanding true news gitu ya. Nah, jadi kita samakan persepsi dulu dari katanya saja LGBT itu sebenarnya singkatan dari lesbian, terus G-nya adalah gay, kemudian B-nya adalah bisex, dan T-nya adalah transgender gitu ya. Jadi orang-orang yang di luar sana yang kayaknya dari lahir katanya udah agak kecewe-cewean, belum tentu juga dia masuk dalam kategori LGBT gitu ya. Nah, jadi lesbian itu teman-teman pasti sudah paham nih, baik yang sebagai moderator hari ini maupun teman-teman yang sedang menyaksikan, lesbian itu pasti ada ketertarikan antara wanita dengan wanita yang lain, tapi ketertarikannya tidak hanya sebatas sebagai seorang teman begitu ya atau sahabat, tapi lebih dalam relasinya, seperti ingin menjalin relasi pacaran atau relasi yang lebih dalam seperti lawan jenis begitu, kayak saya suka sama laki-laki A gitu ya. Tapi kalau ini dengan sesama jenis, yaitu perempuan juga gitu. Nah, demikian juga gay begitu ya. Yang sering kita sebut mungkin kata yang lebih halusnya adalah homoseksual. Itu kebalikannya dari lesbi nih gitu. Mereka-mereka ini punya ketertarikan yang lebih dalam dengan sesama jenis yang laki-laki kayak gitu. Nah, kalau bisex bisa dua-duanya gitu ya, bisa ACDC katanya orang-orang gitu ya, bisa menjalin relasi mendalam dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Nah ini yang sebenarnya dalam kalau orang awam lihat dan saksikan kayaknya lebih sulit membedakan si bisex ini dia memang normal, maksudnya normal dalam arti manusia yang biasanya begitu pada umumnya, atau memang dia bisex nih seperti itu, karena dia bisa dua-duanya kan, akan lebih sulit sih membedakannya. Lalu yang berikutnya adalah transgender. Transgender itu dia bisa jadi adalah orang yang punya alat kelaminnya mungkin berbeda nih dengan orientasi seksualnya. Orientasi seksualnya berbeda dengan jenis kelaminnya. Jadi jenis kelaminnya dia laki-laki, tapi ternyata orientasi seksualnya lebih ke perempuan, misalnya seperti itu. Seperti itu sih, itu yang harus kita samakan terlebih dahulu. Lalu apalagi tadi Lia yang mau ditanya terkait apa? Berarti sebelum kita nanti masuk ke latar belakangnya gitu ya, mungkin nanti akan ditanyakan juga nih fakta-fakta. Tapi sebelum itu Kak, berarti sebenarnya si LGBT ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu atau baru belakangan ini ngetren, atau sebenarnya gimana ya Kak? Sebenarnya udah ada ya dari dulu ya, dan ini kan memang paling happening itu membuminya di dunia barat begitu. Kenapa di dunia barat? Karena memang lebih free lah mereka dibanding kita yang orang timur begitu. Karena kita di orang timur ini lebih kuat kayak norma agama, kemudian norma-norma lingkungan begitu ya. Sehingga bukannya tidak ada nih di negara timur gitu. Ada, cuman kayak nggak mencuat lebih bebas dibanding di negara-negara barat seperti itu. Iya. Berarti memang mungkin lebih happening duluan di daerah di bagian-bagian barat gitu ya. Sementara yang di kita ini mungkin baru belakangan ini, tapi sebenarnya sih udah ada juga gitu ya Kak ya. Oke. Oke, Kak, sekarang giliran aku nih mau nanya. Boleh. Nah, jadi aku sendiri pernah ada pengalaman, jadi mungkin sekitar 2014 atau 2015 gitu ya. Ada satu anak SMA gitu lah, dia datang ke aku sama temen, dia ngomong, kok aku sebentar lagi mau kuliah nih gitu. Kebetulan sukanya memang fashion. Nah, terus dia bilang, aku takut nanti kalau aku udah kuliah, aku takut jadi, dia cowok kebetulan, dia bilang aku takut jadi gay gitu. Nah, terus at that time ya aku bilang kayak, ya udah kayak coba dilawan, atau kalau kamu tahu itu salah coba kamu lawan. Nah sebenarnya
apa sih faktor-faktor yang bisa membuat orang kenapa dia bisa takut dia itu nanti kedepannya bakal jadi gay gitu. Apa sih kira-kira faktor-faktornya Kak, itu yang membuat dia bisa berpikir kayak gitu? Oke, jadi maksudnya mungkin menyambung kepada apa sih yang menjadi faktor seseorang tuh bisa jadi LGBT begitu ya? Iya benar Kak. Sebenarnya banyak faktor begitu ya. Pertama adalah faktor dari keluarga nih gitu. Kenapa keluarga? Karena memang bagaimana orang tua memperlakukan si anak-anak mereka ini. Sebagai contoh, kayak orang tua punya anak perempuan begitu ya. Lalu bapaknya, ayahnya sering kali pukulin dia gitu ya, pukulin dia dengan kekerasan, kemudian pokoknya bikin dia jadi traumatis lah dengan figur bapak yang itu figur laki-laki gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa dia menggeneralisasi bahwa semua laki-laki itu sama seperti bapaknya. Jadi ada krisis kepercayaan dengan figur laki-laki manapun jadinya gitu. Karena harusnya lingkungan keluarga menjadi center yang bisa dipercaya gitu ya. Tapi ternyata di dalam lingkungan keluarga sendiri malah dia menerima perlakuan-perlakuan yang tidak wajar. Banyak nih sekarang ini yang juga muncul ke permukaan, mungkin dulu-dulu udah ada. Tapi sekarang ini kayak banyak muncul ayah kandung, memperkosa anak kandungnya sendiri gitu ya. Seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu yang memicu pikiran si anak perempuan ini menjadi kayaknya semua figur laki-laki buruk di mata dia, sama seperti ayahnya. Jadi sehingga dia krisis kepercayaan dan tidak bisa menerima figur laki-laki itu hadir dalam kehidupannya. Padahal kan nggak semua laki-laki seperti itu ya. Tapi karena lingkungan yang harusnya dia percaya memperlakukan dia seperti itu, maka terbentuklah pola pikir seperti itu tuh, krisis kepercayaannya. Akibatnya dia akan lebih condong, ya udahlah, kayaknya saya lebih diterima, lebih dipercaya, lebih merasa percaya juga sama figur perempuan. Mulai dari situ berkembang, makin intens, jadinya dia lebih menyukai figur perempuan. Akhirnya bisa menyimpang kepada lesbian itu sendiri. Demikian juga sebaliknya. Kalau anak laki-laki yang diperlakukan oleh ibunya semena-mena begitu ya, ada juga kan berita-berita yang ibunya sendiri memperkosa anaknya misalnya, anak laki-lakinya. Sama kasusnya, itu akan membentuk pola pikir yang serupa dengan yang saya sampaikan tadi di awal. Itu kalau dari faktor keluarga. Bisa juga faktor keluarga memperlakukan seperti ini. Anaknya laki-laki, tapi dari kecil dipakein terus baju perempuan. Begitu ya. Sehingga jadi sebetulnya jenis kelamin dia laki-laki nih. Alat kelaminnya laki-laki gitu ya. Tapi orientasi seksual, pola pemikiran seksualitasnya jadinya lebih ke perempuan. Jadi dia jadinya akan bisa muncul sebagai pribadi yang transgender nantinya. Jadi ada bingung orientasi seksualnya bagaimana, seperti itu. Ya, demikian juga anak perempuan seringkali diperlakukan seperti layaknya dia laki-laki gitu ya, karena mungkin orang tuanya kepengen dulu dia maksudnya punya anaknya laki-laki gitu. Nah, hal seperti itu bisa mengarah kepada si anak memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Walaupun tidak langsung 100% dia nantinya kelak masa depannya pasti jadi LGBT ya, belum tentu. Itu sekelumit lah latar belakang yang bisa melatar belakangi seseorang menjadi LGBT seperti itu. Lalu kemudian faktor lainnya itu ada faktor lingkungan dan pergaulan gitu ya, yang membentuk mereka jadi seperti itu. Misalnya kalau satu orang teman-temannya adalah komunitas LGBT, lambat laun pasti akan memiliki pola pikir yang mirip-mirip tuh gitu ya, seperti itu, sehingga jadinya akan bisa serupa gitu. Bukan berarti ini seperti penyakit menular ya, bukan. Justru menularnya itu lebih kepada value misalnya seperti itu, pola pikir seperti itu sih. Sama yang terakhir adalah faktor genetik. Nah ini yang kadang-kadang tidak bisa dipungkiri begitu ya. Sebenarnya kan kalau genetik itu, kalau perempuan itu normalnya kromosomnya adalah XX. Baru jadi serasa kayak belajar biologi nih. Iya. Balik lagi ke SMA nih Kak. Iya. Terus kalau laki-laki, ayo tebak apa? Apa Tan nih? Ayo, tebak tahu nih Nathan. Ya jangan Nathan bingung nih. Gua anak IPS nih. Alasan. Tapi kan lu cowok Tan ya gitu. Tahu nggak? Kalau perempuan XX, kalau laki-laki apa?
XY ya Kak? XY ya, XY ya. Nah, Ya. tapi dalam beberapa kasus ada nih anak yang memang terlahir cowok gitu ya, tapi jenis kromosomnya XXY, lebih banyak X-nya gitu, lebih banyak hormon perempuannya gitu. Oke. Sehingga jadinya memang bisa mempengaruhi orientasi seksualnya. Jadi yang tadi aku bilang di awal, orientasi seksual tidak hanya dari cara orang tua, pola asuh orang tua memperlakukan si anak ya, bisa memang secara genetik itu terberi aja gitu. Dia hormon perempuannya lebih banyak dibanding laki-lakinya, sehingga orientasi dari dalam diri dia sendiri tuh udah beda sama jenis kelaminnya. Demikian sebaliknya, laki-laki perempuan orientasi seksualnya ke laki-laki seperti itu. Dan faktor-faktor tadi tuh berarti nggak cuman bisa dari satu faktor itu ya Kak, ternyata satu faktor bisa berbarengan dengan faktor lainnya saling mempengaruhi juga gitu. Betul, bisa juga kayak gitu. Oke. Nah Kak, terus ini kan ketika seseorang pada akhirnya menyadari bahwa orientasi seksualnya mungkin tidak seperti orang yang pada umumnya gitu, dan akhirnya memutuskan untuk ya udah gitu menerima bahwa oke, berarti saya nih termasuk di dalam si LGBT tadi itu. Sebenarnya apa aja sih Kak konsekuensi atau akibatnya ketika individu ini, seseorang ini pada akhirnya udah memutuskan untuk oke, berarti kayaknya nih saya LGBT deh gitu. Ketika maksudnya itu dampaknya ya yang lihat tanyakan. Dampaknya yang pasti ya karena kita beda nih, dampaknya akan berbeda ketika si orang ada di negara bagian mana gitu ya. Kalau di negara bagian barat mungkin akan lebih bebas gitu, nggak ada orang yang memandang sebelah mata misalnya begitu. Tapi kalau di negara timur kayak kita Asia gitu ya, yang faktor di mana faktor agama, faktor norma itu lebih menonjol, pastinya kita juga nggak bisa menyalahkan sudut pandang kebanyakan orang yang akan memandang bahwa mereka dalam tanda kutip aneh gitu ya, mereka masalah gitu, mereka berbeda dari yang lain, dan pembedaan-pembedaan seperti itu, pola pikir seperti itu yang dimiliki oleh kebanyakan dari rakyat Indonesia gitu ya, rakyat timur, akan menjadikan mereka merasa tersisih, terkucil, seperti itu dampaknya. Sehingga apa? Pasti relasi sosial mereka akan lebih terbatas di negara-negara timur yang faktor agama, nilai agama dan nilai normanya lebih menonjol dibanding mungkin negara barat. Bukan berarti di negara barat faktor agama dan norma sosialnya nggak ada ya, bukan berarti itu. Cuman kenapa bisa di negara barat lebih kelihatan lebih bebas gitu? Karena kami para psikolog tuh punya kitab gitu ya, waduh kitab gitu ya, nggak cuma anak-anak muda Kristianin yang punya Alkitab gitu ya. Kita juga punya kitab yang namanya DSM. Nah, di dalam DSM itu di mana diterbitkan oleh APA. APA itu American Psychological Association. Itu tuh sudah ditiadakan sejak tahun kalau nggak salah 1970-an gitu. Terkait LGBT ini sebagai gangguan mental. Tadinya masuk tuh gitu ya. Sejak itu ditiadakan, dan karena ini juga DSM dari negara barat begitu ya, itulah yang menyebabkan jadinya mereka lebih bebas terbuka di sana begitu. Itu sih. Jadi udah nggak bisa lagi nih dikategorikan sebenarnya secara psikologi ya, bahwa itu adalah sebuah gangguan mental atau gangguan kepribadian gitu, seperti itu. Cuman kalau dari value agama dan norma, ya mungkin masih bisa saja dikatakan itu adalah suatu hal penyimpangan ya, seperti itu. Tapi karena kami dari sisi psikologi, jadi nggak bisa menganggap itu sebagai hal yang menyimpang, seperti itu sih. Karena memang dari kitabnya aja udah dibebaskan. Oke. Nah, Kak, aku mau nanya deh. Tadi kan di beberapa pertanyaan sebelumnya Kak Pusda udah jawab juga sih, kayak LGBT kan menular, tapi bukan menular seperti penyakit ya. Kalau sekarang kan yang lain kan menular kayak COVID-19 itu kan menular seperti itu. Tapi LGBT kan nggak kayak gitu kan, Kak. Tapi yang Kak Pusda jelasin kayak lebih value-nya. Nah, kira-kira kalau kita kenal atau kita ada relasi atau kita ada teman yang mungkin LGBT, kita tuh harus ngejauhin mereka atau enggak sih, Kak? In case kita nggak mau tertular gitu. Balik lagi ke diri kita sih gitu ya. Kalau memang kita sudah kuat dan punya
pola pikir yang juga sudah matang, harusnya sih nggak usah takut ketular begitu ya. Karena betul banget mereka bukan kayak COVID-19 yang kalau lagi ngomong bersin gitu, atau kita keluar langsung, aduh aku jadi lesbi misalnya gitu ya, atau aku jadi gay misalnya gitu, nggak gitu. Itu sebenarnya gini, aku punya temen yang waktu S1 tuh dia penelitian sama komunitas LGBT nih gitu ya. Sebetulnya aku tertarik juga sih pengen tahu, cuman saat itu kayak aku sendiri belum merasa siap nih, karena pasti waktu itu sih value aku juga masih kaku lah gitu, bahwa aduh nanti aku malah keseret-seret atau apa gitu ya. Nah kalau sekarang justru malah tertarik nih, sebelum teman-teman ngajak diskusi tentang ini, aku jadi lebih tertarik pengen tahu sih kayak apa sih sebenarnya yang mereka rasakan. Nah ketika aku coba ngajak ngobrol teman aku yang terjun ke komunitas LGBT itu, justru sebenarnya mereka sedih loh ketika merasa dibedakan misalnya. Ya berteman aja sih maksud mereka gitu. Toh mereka juga bukan tipe komunitas yang kayak narik-narik gitu, ngajak-ngajak untuk sepaham sama mereka gitu. Gitu sih. Sebenarnya lebih diberikan ruang untuk berpendapat, ruang untuk berekspresi kayak gitu. Jadi sebenarnya juga ini kalau dibilang menular juga jadi memang bukan kata yang tepat juga gitu ya Kak Pusda ya. Betul sih. Oke. Tapi kalau kayaknya kesannya kayak penyakit ganas banget yang menular gitu ya, sehingga banyak orang yang menjauhi mereka gitu. Karena kan banyak juga kan mungkin kalau kita lihat fenomenanya di masyarakat juga ada beberapa daerah yang benar-benar melarang segitu ya, dan menganggap itu beneran menular seperti si virus-virus COVID ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang gitu mungkin menganggap bahwa LGBT ini kan berarti ada yang menganggap bahwa ini adalah sebuah penyimpangan, sebuah kelainan, walaupun sebenarnya berdasarkan psikologi sendiri ini sudah dikeluarkan dari si DSM itu tadi gitu Kak. Nah, tapi orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda ini apakah mereka bisa dalam tanda petik disembuhkan gitu? Berarti apakah mereka bisa memiliki orientasi seksual seperti yang pada umumnya itu ya udah heteroseksual gitu Kak? Kalau misalnya yang menjadi latar belakangnya adalah trauma isu gitu ya, bisa, tapi ini lagi-lagi bukan penyakit ya, jadi bukan disembuhkan sih, jadi lebih dibantu pola pikirnya, lebih dibantu pola pikirnya untuk mungkin lebih diluruskan misalnya begitu ya. Karena kalau memang latar belakangnya adalah trauma isu, ya itu perlu diluruskan tentang trauma-traumanya mereka gitu, perlu dibantu seperti itu, bahwa tidak semua figur laki-laki itu seperti yang ada dalam pandangan mereka, seperti itu. Tapi kalau memang masalahnya adalah si hormon itu sendiri, nah itu akan menjadi keputusan orang yang mengalami sih. Dia akan kemana? Kalau memang dia lebih nyaman dengan kondisi dia laki-laki, lalu dia kemudian lebih nyaman dengan kondisi dia sebagai perempuan, ya berarti ada treatment yang memang disepakati bahwa ya udah, apa hormonnya lah ditambah lebih banyak sehingga dia jadi benar-benar truly perempuan, begitu dibantu seperti itu, kayak gitu. Nah Kak, kalau misalkan aku mau nanya pendapat Kak Pusda nih, kayak misalkan kalau tadi kan udah dijelasin kalau di kitab psikologi sendiri kalau udah dikeluarin tuh udah nggak dikategorikan sebagai sebuah penyimpangan gitu ya Kak. Nah tapi kalau untuk di kita sendiri ini di Indonesia ada pendapat yang bilang ya orang kan punya kebebasan gitu, itu kan pilihan mereka, kita itu kan kebebasan manusia untuk pilih. Nah kalau menurut Kak Pusda terkait dengan di Indonesia itu gimana Kak? Misalkan kayak gue LGBT terus gue bangga gitu, apakah gue harus mengakui? Nah kalau di Indonesia tuh gimana sih Kak? Saya harus mengakui apa enggak gitu ya? Iya. Sebenarnya sih nggak perlu malu juga ya kalau memang orientasinya seperti itu ya. Cuma kalau memang balik lagi nih, kalau memang LGBT-nya ternyata memang ada trauma-trauma isu gitu ya. Jadi kan memang itu bukan secara genetik begitu ya terjadi, memang bukan terberinya seperti itu. Kalau memang dia sendiri merasa mau terbuka, silakan saja gitu, gak usah sungkan. Dan kalau memang merasa dalam perjalanan hidupnya sebenarnya trauma isunya itu bisa dibenerin gitu ya, bisa dibantu, diperbaiki, diluruskan, dan dia menjadi yang orientasi adalah hetero, why not juga gitu.
Tapi balik lagi kepada pilihan mereka sih. Kalau di psikologi itu ilmu tergantung gitu, tergantung pada apa yang mereka anggap nyaman dan mereka sendiri merasa bahwa mereka nggak masalah dengan itu, ya let it go gitu, jalan gitu. Jangan juga kita jadi outsider yang kayak menghakimi begitu ya. Sedangkan mereka sendiri aja merasa ya udah ini hidup mereka begitu ya. Cuma kalau mereka atau kita tahu itu ada trauma gitu, keluarga tahu itu ada trauma dan mau membantu si orang ini dan orangnya juga bersedia, that's okay, kita bantu. Sama halnya kayak konseling deh. Misalnya Nathan mau konseling sama saya nih gitu ya. Dia maksudnya gini, disuruh sama mamanya hubungin saya untuk konselingin Nathan. Tapi ternyata Nathan nggak bersedia gitu, nggak mau saya, ya udah. Berarti saya juga nggak bisa paksa mama untuk memaksa kamu konseling dengan saya. Itu adalah free will-nya kamu gitu. Saya akan bilang ya udah, berarti saya akan tunggu sampai Nathan benar-benar siap nih untuk mau terbuka, kayak gitu sih. Jadi nggak ada paksaan. Jadi balik lagi tergantung ke masing-masing orang gitu ya Kak. Dan Kak, kalau misalnya tadi kita ngomongin ke bagaimana sih strugglingnya orang-orang dengan LGBT ini, kita udah sempat bahas juga bahwa mereka dikucilkan di masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau kita sendiri nih Kak, sebagai yang tadi outsider, sebaiknya tuh kita bersikapnya seperti apa ya Kak terhadap orang-orang atau mungkin teman kita dengan yang punya LGBT gitu. Karena kalau dari aku pribadi, aku pun punya gitu teman yang ternyata kenalan yang ternyata dia juga LGBT. Kemudian kalau nggak salah Nathan juga, lu juga ini kan Tan, lu juga punya kenalan juga kan Tan? Ada. Nah itu sikap kita seperti gimana ya Kak baiknya? Oke, pasti sebagai orang awam, nih aku coba menempatkan diri sebagai orang awam dulu nih ya. Kalau sebagai orang awam, aku perempuan nih, terus ternyata sebagai contoh nih, misalnya Lia salah satu di antara itu LGBT lesbi misalnya, pasti aku ada kekhawatiran sih, aduh takut nih jadi sasaran disukain sama Lia misalnya gitu ya. Cuman ya memang aku juga nggak bisa mudah untuk mengatakan bahwa ya kamu punya pikiran netral lah seperti itu, nggak bisa juga dengan mudah seperti itu. Tapi nggak mudah bukan berarti nggak bisa gitu ya. Jadi memang kita perlu latihan nih untuk menerapkan dalam pola pikir kita bahwa mereka sama seperti yang lain gitu. Teman seperti kita berteman aja. Kalau misalnya ada hal-hal yang sudah menjurus kepada kita, ternyata dia kayak suka nih sama saya nih, sama gue nih gitu ya. Berarti kita yang juga harus punya tindakan untuk mungkin agak tarik ulur gitu ya relasinya misalnya gitu, atau kita bicarakan bahwa value-value-nya kita mungkin berbeda nih seperti itu. Terbuka juga dengan mereka misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau dari sisi saya sebagai psikolog sih rasanya sayang ketika persahabatan atau pertemanan kita hanya terbatas kepada karena kamu LGBT dan saya enggak, lalu kita nggak boleh temenan nih. Kayaknya sayang sekali ya pertemanan kalau kalau terbatas atau dibatasi oleh hal seperti itu. Hidup kalian tuh kayak nggak kaya gitu dengan relasi gitu ya. Justru dengan adanya teman-teman yang punya orientasi berbeda, kalian akan lebih kaya sebetulnya dengan pengalaman. Bisa jadi jangan-jangan dengan kehadiran kalian bisa membantu. Walaupun tidak membantu perubahan orientasinya, minimal membantu mereka merasa diterima, merasa dihargai, dan menghilangkan stigma dalam diri mereka bahwa mereka dikucilkan, begitu sih. Karena aku jadi ingat nih, nggak tahu Delia pernah dengar gak sama Nathan kayak pepatah atau quotes kayak gini. Dulu waktu aku jadi fasilitator di sebuah program dari kampus gitu ya, namanya YPB, Yayasan Putra Bahagia. Kayaknya Lia juga tahu nih ya, karena kita satu alma mater. Nah, di sana juga dari Atma Jaya Kak ya. Iya sama. Nah, kita atau tapi ini nggak ada kolusi ya Ci. Jadi waktu itu kita fasilitatornya tuh lagi pada lesu gitu ya, merasa kayak aduh kayaknya khawatir nih pelatihan ini nggak akan optimal. Tapi ketua kakak, dosen kakak tuh bilang bagi dunia mungkin kita hanya seseorang nih gitu ya. Tapi bagi seseorang mungkin kita dunianya loh gitu. Jadi jangan sampai pertemanan kita, kemudian persahabatan kita hanya dibatasi oleh karena kamu LGBT dan aku enggak.
jadi kita nggak bisa temenan nih, jangan gitu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi kita juga tetap memanusiakan mereka, tetap menerima diri mereka juga gitu ya. Walaupun mungkin ada value-value tertentu yang kita mungkin nggak sepakat Beda. dengan mereka gitu. Tapi ya udah gitu, kita tetap bisa jalin persahabatan, pertemanan juga, relasi juga dengan mereka gitu ya Kak. Betul. Sama aja sih sebenarnya dengan kita ya. Kita semua nggak ada yang sama nih, semua punya kelebihan dan kelemahan, kekuatan dan kelemahan. Bener. Kalau kita di posisi mereka yang kayaknya nggak usah deh di posisi mereka, kita ada di satu komunitas terus kita kayak merasa diacuhkan, dicuekin, apa sih rasanya, nggak nyaman pasti. Sama juga dengan mereka merasa tidak diterima, tidak dihargai, seperti itu sih. Jadi karena ini adalah Get Insight buat teman-teman remaja yang Nasrani nih, yang Kristen gitu ya. Satu pesan juga nih, mungkin sebelum nanti teman-teman akan mengakhiri, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada orang lain gitu. Gitu sih. Nah Kak, kemungkinan ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acaranya. Nah, kalau misalkan di antara yang melihat atau menonton acara ini gitu, mungkin dia LGBT, nah dia memandang gue nggak boleh nih seperti ini terus. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya supaya dia bisa kembali lagi ke orientasi yang ya, orientasi gitu. yang dianggap normal gitu, gitu. Caranya kalau merasa nggak mudah menjalani ini sendiri, cari teman yang bisa kamu percaya untuk kamu share. Kalau memang kamu masih malu-malu untuk datengin konselor atau psikolog gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri udah niat dan berani, langsung aja cari psikolog yang bisa bantu kamu untuk membantu kamu keluar dari perasaan-perasaan gak nyaman yang kamu tadi rasakan gitu. Seperti itu sih. Nah Kak, sebelum kita tutup acara aja, boleh nggak ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton acara ini, meskipun tadi udah gitu, boleh ya. ada pesan-pesan mungkin yang kurang lengkap atau lebih lengkap lagi atau gimana? Itu aku rangkum ya, gini, setiap dari kita itu diciptakan Tuhan unik gitu ya. Kalaupun ada rekan-rekan atau teman-teman di sekitar kita yang berbeda dari kita, anggaplah itu sebagai memang unik. Tuhan menciptakan itu unik. Terlepas dari itu menyimpang atau enggak kata dunia gitu ya. Bagian kita adalah melakukan apa yang bisa menyenangkan hati Bapak. Menyenangkan hati Bapak caranya gimana? Menyenangkan hati Tuhan yang gak kelihatan itu bisa terlaksana dengan kita bisa menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita yang terlihat nyata gitu. Jadi jangan pernah berusaha atau berupaya untuk menjudge orang, menghakimi orang dengan segala keterbatasannya. Hati-hati dengan tangan menunjuk. Lihat ada berapa tangan yang mengarah ke kita gitu ya. Hati-hati dengan tudingan ke orang lain, tapi kita lupa sadar diri untuk refleksi. Seperti itu dengan segala kelemahan kita. Jadi kita ada di dunia ini untuk saling melengkapi. Gitu aja sih. Saling menghargai, melengkapi. Jadi harapannya buat teman-teman yang nonton Get Insight tetap positif walaupun lingkungan di sekitar value-nya berbeda dengan kalian. Justru tularkan value-value positif dari yang kalian miliki supaya sekitarnya juga jadi berubah. Karena gak mungkin ada perubahan besar kalau gak dimulai dari perubahan kecil. Begitu sih teman-teman. Wah, insightful banget ya Tan. Mantap. Keren. Ini kayak kita tuh sayang banget kita tuh cuma punya waktu segini doang ya. Padahal kayak kita asik seru gitu ya. Masih ada lagi pertanyaan seru ya. Kak Pusda, thank you banget ya Kak udah mau berbagi di Get Insight. Nggak cuman teman-teman nih yang mendengarkan yang dapat insight, tapi kita berdua juga bahkan yang di sini sama-sama Kak Pusda juga dapat insight gitu. Semoga teman-teman juga dapat insight juga nih. Ya, senang juga sih bisa berbagi dengan kalian dan teman-teman yang dengerin. Yes. Semoga sehat-sehat selalu ya Kak. Ya, thank you Kak Pusda. Bye-bye. Bye-bye. Wah, seru banget sih. Dan seru. insightful banget. Iya. Keren banget. Jadi terlepas apapun kesalahan yang kita punya, kayak kita belajar kalau kita tuh semua manusia gitu. Kita harus saling terima apa adanya, terlepas mereka LGBT atau enggak. Itu ya salah satu kelemahan kita ya. Memang kita harus belajar buat menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain seperti itu. Benar.
Oke, semoga teman-teman mendapatkan insight yang banyak dari obrolan kita yang sebenarnya singkat banget gitu ya. Iya, singkat. Dan pastikan teman-teman juga tetap ikutin Get Insight gitu di episode-episode sebelumnya maupun di episode setelah ini karena pasti Benar akan banget. banyak insight yang teman-teman dapatkan. Bener banget. Nah, teman-teman jangan lupa ya like videonya. Terus jangan lupa kalau ada pengen ngebahas topik apa, jangan lupa komen aja di bawah. Mau topiknya ini dong, ganti dong topiknya ini dong, silakan. Jangan lupa juga di subscribe, di share videonya. Yang terakhir jangan lupa diaktifin notifikasinya supaya kalau ada video-video baru, ada konten-konten baru, teman-teman nggak ketinggalan dan bisa langsung ditonton gitu sih. Yes, kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode setelah ini. Dadah. Oke, dah.